Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi Pak. Terima kasih atas kedatangannya dalam tugas saya sebagai CGP Angkatan 6 dalam modul 1.4 dengan tugas aksi nyata. Saya di sini akan membahas tentang budaya positif yang akan kita tingkatkan di sekolah kita bersama di SMA Negeri 1 tercinta ini. Agenda presentasi saya pada hari ini yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang makna keyakinan kelas. Kemudian kita akan mengetahui bersama perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, dan posisi kontrol manusia. Kontrol restitusi. Baik, kita akan masuk kepada budaya positif. Budaya positif yaitu artinya pembiasaan positif yang kemudian dikenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa yang aman, nyaman, dan kondusif pada murid dalam proses pembelajaran. Kita akan masuk dalam yang pertama tentang makna keyakinan kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sesuatu kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama yang perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara warga kelas dalam mendapatkan nilai-nilai kebijakan yang akan disepakati bersama. Oke, dalam biasanya pembuatan keyakinan kelas itu mengikuti langkah-langkah seperti berikut. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Kan macam peraturan, datang jam 7.15, pelajaran sudah mulai. Kalau biasa keyakinan kelas, jangan terlambat ya. Tanpa ada hukuman, yang ada cuma konsekuensi. Kalau terlambat, konsekuensinya apa? Kemudian yang kedua, keyakinan kelas itu dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas biasa dibuat dalam bentuk positif. Biasanya ini sama seperti yang kita, cuma dia dalam bentuk abstrak. Kemudian tidak ada kata jangan dan tidak. Biasa itu yang digunakan. Jadi anak-anak itu biasanya lebih termotivasi. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisi sekolah kita. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut memberikan kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surah pendapat. Kemudian bersedia menunjang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini dia tidak bersifat tetap, tapi ketika ada konsekuensi harus didapat, dia bisa diubah untuk tidak memberikan hukuman kepada siswa tersebut. Kemudian selanjut agenda yang kedua yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia yang pertama survival atau bertahan hidup, kemudian kekuatan, kemudian rasa bahagia, kebebasan, dan rasa ingin memiliki. Oke, demikian presentasi dari saya. Selamat pagi dan terima kasih. Saya dari Guru Penggerak Angkatan 6. Hari ini saya akan mencoba untuk memberikan aksi nyata
tentang modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif. Nah, budaya positif ini kita akan lihat artinya, yaitu kebiasaan-kebiasaan positif yang kemudian dikenal dengan budaya positif. Nah, budaya positif ini akan menimbulkan rasa nyaman dan kondusif pada murid dalam proses pembelajaran. Kemudian dalam budaya positif ini ada yang namanya segitiga restitusi. Seperti Ibu bisa lihat di depan. Nah, dalam segitiga restitusi ini dibagi atas beberapa bagian. Kalau kita lihat di sini ada validasi tindakan yang salah, kemudian ada menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Nah, kalau kita lihat dari segitiga restitusi ini artinya pada saat saya ambil contoh salah satu, misalnya siswa yang berbuat kesalahan, itu kita tidak semerta-merta untuk langsung menghukum begitu. Tapi kita memanggil siswanya itu untuk kita menanyakan permasalahannya apa, sehingga siswa itu bisa bisa membuat kesalahan yang berulang misalnya begitu. Atau ada siswa yang terlambat, kita tidak bisa langsung menghukum, tapi kita memanggil, kita menanyakan dulu. Misalnya, kenapa sampai kamu terlambat? Nah, di situ kita bisa tahu ternyata siswa yang terlambat karena ada penyebabnya, ada masalahnya. Nah, dari masalah itu kita bisa tahu bersama. Kemudian dari segitiga restitusi ini ada tiga bagian. Saya ulangi: validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Kemudian di sini ada refleksinya. Silakan Bapak Ibu bisa lihat. Oke, sampai di sini mungkin ada yang bisa ditanyakan mengenai segitiga restitusi. Silakan. Ada mungkin Pak Yonas? Oke, kalau tidak ada, saya yakin dan percaya pasti Bapak Ibu setuju dengan segitiga restitusi ini. Oke, terima kasih. Setuju ya? Ya, setuju. Jadi kalau ketika siswa yang berbuat kesalahan, jangan semerta-merta langsung menghukum, tapi kita panggil siswanya dan kita tanyakan apa yang penyebab sehingga dia buat kesalahan. Oke, mungkin seperti itu. Terima kasih atas partisipasinya. Salam bahagia, salam guru penggerak. Terima kasih. Baik, selamat siang Bapak Ibu guru sekalian SMA Negeri 1 Merauke. Salam dan bahagia. Saya Maria Immaculata Layan SPD sebagai calon guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Merauke akan menyampaikan aksi nyata tentang budaya positif. Budaya positif ini akan diterapkan di dalam sekolah kita SMA Negeri 1. Maka kita akan melihat budaya positif itu apa saja sih artinya budaya positif. Artinya pembiasaan positif yang kemudian dikenal dengan budaya positif. Nah, budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman, nyaman, dan kondusif pada murid dalam proses pembelajaran. Nah, mendorong murid juga untuk berpikir kritis, bertindak mandiri, bertanggung jawab, dan merdeka. Mereka menjadi murid yang selalu bahagia dan memiliki kebahagiaan yang setinggi-setingginya. Adalah konsep-konsep inti dari budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif, artinya merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentuk dan meningkatkan kepercayaan diri. Yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip yang dimiliki murid sejak awal dan ada kesepakatan bersama yang harus dilakukan dan ditaati. Jadi keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan-peraturan di kelas. Keyakinan ini adalah nilai-nilai positif yang harus dikembangkan. Kemudian posisi kontrol ada 5, yaitu pertama memberi hukuman, membuat rasa bersalah, menjadi teman, pemantau, atau manajer. Nah, di sini saya akan memposisikan diri saya sebagai manajer. Walaupun terkadang di awal sebelum saya menjadi calon guru penggerak ini saya berada di posisi hukuman, saya selalu memberi hukuman atau memberi rasa bersalah, teman, dan pemantau. Dan di sini saya berusaha untuk menjadi manajer. Lalu kemudian kebutuhan dasar, di mana anak-anak itu memiliki kebutuhan dasar yang bertarget bertahan hidup, kasih sayang dan rasa aman, diterima, menguasai diri, kebebasan dan kesenangan.
Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau anak-anak yang sering bermasalah, itu mungkin mereka mengkurangkan sayang dan rasa diterima. Sehingga kalau di sekolah ini kita memberikan rasa nyaman dan juga rasa kebahagiaan bagi mereka. Yang terakhir adalah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Bagaimana kalau ada suatu permasalahan yang terjadi pada anak, kita tidak langsung menghukum, tetapi kita memanggilnya, kita menanyakan tindakan apa yang terjadi. Kalau memang itu tindakannya salah, kita akan melakukan validasi tindakan yang salah. Kemudian kita akan menanyakan keyakinan kelas yang tadi, nilai-nilai itu. Kemudian ada menstabilitas identitas yang tadi di awal. Nah, dari segitiga restitusi ini anak akan menemukan perubahan pada dirinya, apa yang harus dilakukan dan menerapkan budaya positif itu di sekolah. Terima kasih.